warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah tentang cara membuat bibit anggur dengan berbagai cara. Mulai dari stek atau semai cutting yang kemudian kita sebut dengan perbanyakan bibit anggur secara on root tanpa rostok. Kemudian dengan menggunakan rostok melalui 3 cara. Yang pertama adalah sambung sisip. Yang kedua adalah sambung pucuk dengan menggunakan entres muda. Yang ketiga adalah sambung cutting atau batang anggur yang sama-sama sudah tua berwarna coklat. Kemudian kita satukan dengan cara grafting untuk dijadikan bibit anggur. Mengenai hal ini saya sudah tutorialnya. Pada video-video saya sebelumnya yang beberapa waktu yang lalu saya sudah menguploadnya. Untuk kawan-kawan yang baru menyimak video saya, bisa disimak video tentang cara pembuatan bibit anggur atau cara mudah membuat bibit anggur impor yang saya upload pada video beberapa waktu yang lalu. Dari pembuatan bibit anggur dengan berbagai cara yang saya tutorialkan itu, tentunya ada kawan-kawan yang bertanya, dari hasil tutorial yang dilakukan itu berhasil atau gagal? Jika berhasil, hasilnya seperti apa? Lalu pada kesimpulannya, bagus mana bibit anggur yang kita buat melalui sambung sisip, sambung pucuk, serta on root atau semai cutting. Jadi untuk diketahui rekan-rekan, penggunaan rostok atau pembuatan bibit dengan sambung sisip adalah membuat bibit anggur dengan menggunakan rostok. Apa itu rostok? Rostok adalah batang anggur yang kita tancapkan atau nantinya kita tanam, dan tugasnya adalah berakar dan mencari nutrisi di bawah tanah. Sedangkan entres adalah cabang anggur yang telah kita potong untuk kita sambungkan kepada rostok tadi, yang selanjutnya untuk kita jadikan batang primer, sekunder, dan tersier, atau selanjutnya kita sebut sebagai anggur atau pohon anggur yang berbuah yang akan kita buahkan nantinya. Jadi rostok tidak kita buahkan, tetapi fungsinya adalah untuk menyerap nutrisi di bawah tanah atau di media tanam untuk disalurkan ke batang dan cabang. Itu alasan pertama penggunaan rostok. Alasan kedua adalah untuk mensiasati lokasi tanam. Jadi tidak semua varian table grape, anggur impor varian table grape, kemudian bagus ditanam secara on road di tempat-tempat tertentu. Misalkan tanah dengan banyak air atau cenderung tergenang, tanah yang relatif sering kekeringan atau kekurangan air, tanah liat, tanah berpasir, dan tanah gembur, bahkan tanah berkapur. Dari situlah kita menggunakan rostok untuk menyesuaikan lokasi tanam. Jadi ketika ada pertanyaan rostok apa yang baik, yang pertama adalah tanam dulu jenis rostok itu. Kemudian amati perkembangannya. Jadi rostok tentu baik di tempat lain belum tentu tempat kita. Jadi rostok yang baik adalah rostok yang mampu hidup, tumbuh, dan mendukung produktivitas daripada skion atau entres yang kita sambungkan atau varian table grape yang kita sambungkan ke dalam rostok itu, sehingga produktivitasnya bagus atau meningkat. Yang kedua, yang selanjutnya pertimbangannya adalah kelangsungan hidup daripada tanaman itu sendiri. Ada beberapa varian table grape atau varian anggur impor yang kita tanam bagus justru dengan menggunakan rostok. Pengalaman di saya, yang pertama Jupiter, yang kedua Harold, yang ketiga Everest, yang keempat Linel, dan beberapa varian lainnya yang jumlahnya tidak banyak. Tapi kebanyakan varian table grape ini justru bagus ketika tanam dengan menggunakan batang bawah atau rostok. Mayoritas.
Jadi tidak semua anggur impor bagus manakala kita tanam on road. Fakta di lapangan, di kebun saya. Jadi penggunaan rostock lebih kepada untuk meningkatkan produktivitas, mensiasati lokasi tanam, menyesuaikan media tanam. Kontur tanah liat, tanah berpasir, tanah gembur, tanah terlalu kering, tanah berkapur, peranan rostock sangat menentukan tingkat keberhasilan kita dalam berbudidaya anggur. Itu. Pertimbangan terakhir adalah kelangsungan hidup daripada tanaman itu sendiri. Jadi rostock apa yang baik, sebaiknya dicoba dulu berbagai jenis rostock. Amati perkembangannya. Jika tumbuh subur dan bagus, silahkan gunakan. Jika tumbuh sebelum disambung atau sebelum kita grafting, dia tumbuh sendiri aja susah, apalagi menggendong entres atau mau digraftingkan dengan Skion table grape. Tentunya tidak dapat mendukung. Oke, kita kembali ke topik apa yang sedang kita bahas, yaitu hasil daripada proses pembuatan anggur dengan berbagai cara, dengan beberapa cara. Seperti apa hasilnya? Yuk kita simak bersama. Oke, kita lihat update daripada pembuatan bibit anggur yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Agar kawan-kawan yang selama ini mengikuti video saya bisa mengetahui hasilnya. Dari tutorial yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu itu, hasilnya hari ini seperti apa. Meskipun ini tinggal beberapa jenis dan usianya beragam, karena bibit di tempat kami hampir setiap hari kami kirimkan ke kawan-kawan yang memesannya. Sehingga bibit ini beragam umurnya. Ada yang sudah besar, ada yang masih kecil, tetapi varian di tempat kami jumlahnya ratusan. Jadi untuk kawan-kawan yang minat membeli bibit anggur bisa japri ke WA saya. Ini yang pertama adalah varian anggur Jupiter yang kita semai melalui cutting. Artinya tanaman ini saya buat bibitnya dengan cara on road. Seperti ini hasilnya. Ini siap tanam. Media tanamnya ini menggunakan tanah dan sekam mentah saja. Bukti bahwa tanaman ini telah memiliki perakaran yang kuat adalah ketika kita pegang tangkainya, dia kuat menahan bebannya. Ini agak berat habis disiram. Dan tembus ini perakarannya. Varian Jupiter. Varian ini bagus dikembangkan secara on-road. Selanjutnya adalah varian Harold. Ini adalah varian Harold yang kita buat bibitnya juga dengan cara on-road. Karena ini bagus kita kembangkan dengan cara ini. Tanpa rostock ya. Jadi stack Harold. Selanjutnya adalah varian Rose Fragrant. Ini varian yang sangat gejah juga. Jadi Jupiter Harold dan ini adalah varian-varian gejah. Bibit anggur yang kami buat adalah bibit anggur yang mudah berbuah. Minimal induknya di tempat kami semuanya sudah berbuah. Jika induknya belum berbuah di tempat kami, saya tidak pernah buat bibitnya. Varian Rose Fragrant yang kita buat bibitnya dengan sambung pucuk seperti ini. Bisa terlihat ya. Oke. Sambung pucuk ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Seperti ini. Ini sambung pucuk yang kita lakukan dengan entres sayur dan menggunakan tunas air sebagai tunas yang kita tumbuhkan. Jadi ketika kita lilit entres ini, tunas air ini tidak kita bungkus dengan parafilm. Kita biarkan dan aktif serta tumbuh dengan baik. Varian Rose Fragrant. Jadi kalau batang bawah ini yang tumbuh kita buang. Supaya nutrisi tersalur maksimal ke entres yang kita sambungkan ini. Oke. Dan ini yang menggunakan pucuk tunas air.
Jadi tunas air yang kita jadikan sebagai entres. Seperti ini hasilnya. Yang tumbuh di sini kita buang semuanya seperti ini. Oke, supaya nutrisi maksimal di ujung. Dengan menggunakan tunas air. Oke. Varian Rose Fragrant. Ini sama yang kita buat dengan menggunakan tunas air 10 hari yang lalu. Dan ini tumbuh. Jika tidak tumbuh ini sudah kering. Varian Tamaki. Untuk yang ini. Ini pun sama. Kita buat dengan cara yang sama. Varian Donetsky. Lalu ini kita sambung pucuk dengan menggunakan entres dan memecahkan bat. Ini bat dari entres. Varian Hope Epa. Hope Epa ya. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin melihat varian Hope Epa itu seperti apa, atau anggur Hope Epa itu warna buahnya seperti apa, dan rasanya seperti apa, varian ini sangat gejah dengan tampilan buah yang sangat menarik, hitam keunguan. Untuk tentang varian Hope Epa ini bisa dilihat di video saya, anggur Hope Epa, di YouTube saya, yang saya upload beberapa tahun yang lalu untuk video daripada induk pohon ini, Hope Epa. Kemudian ini varian genjah juga, Giant Grande, yang kita buat dengan sambung sisip. Ini cuttingnya, cutting rostock varian Red Master. Kita gunakan sebagai rostock dan kita sambung sisipnya di sini. Hasilnya seperti ini, varian Giant Grande. Induknya sedang berbuah ini. Lalu ini varian Angelica. Juga menggunakan sambung sisip. Usianya ini, bibit ini sudah 2 bulan lebih. Sudah sangat kuat perakarannya. Yang minat boleh japri ke saya. Banyak varian yang sudah rata-rata 70 cm yang kita buat. Sedangkan ini varian Early Adora yang kita buat bibit dengan sambung sisip. Ini baru seprut. Seperti ini. Ini varian Early Adora. Varian gejah juga. Dan ini varian Zuraflonok yang kita buat videonya beberapa waktu yang lalu dengan teknik sambung cutting. Jadi yang kita gunakan adalah cutting rostock dengan potongan entres berupa cutting yang sudah berkayu atau sudah berwarna coklat, kita jadikan sebagai entres. Pada teknik ini kita hanya membungkus di bagian ujung entres ini. Untuk mata tunas ke bawah sini tidak kita bungkus dengan parafilm atau grafting tape, tapi kita biarkan saja. Hanya di bagian sambungan ini kita lilit dengan grafting tape kuat supaya melekat atau rekat, dan pastikan tertutup rapat sehingga tidak ada rongga udara luar yang masuk dan membawa bakteri yang menyebabkan entres ini busuk. Yang kedua, kurangi penyiraman. Jangan terlalu banyak sering disiram atau terlalu banyak penyiraman yang menyebabkan air naik ke atas ke bagian sambungan ini, juga menjadikan rostock ini atau entres ini gagal tumbuh. Ini kita tutup dengan parafilm di bagian ujung entres untuk mengurangi penguapan. Dan ini sudah seprut. Ini seperti ini penampakannya. Zuraflonok. Nah, di bibit-bibit seperti ini penyiraman hanya kita lakukan 2 hari sekali dan jangan terlalu banyak. Untuk yang seperti ini kita berikan pupuk 1 minggu sekali. Menggunakan POC atau PSB 2 minggu sekali, menggunakan NPK Ponska Plus 3 butir. NPK seimbang intinya, 3 butir. Sama yang sudah seperti ini, kita menggunakan NPK 3 butir. Yang seperti ini, karena ini kita sambung pucuk, artinya rostock telah kuat dan berakar, kita juga langsung pupuk dengan menggunakan 3 butir. Semuanya 3 butir, 3-4 butir. Nanti kalau panjangnya sudah lebih dari 70 cm, kita naikkan menjadi 4 butir. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.